Selamat pagi anak-anak ibu yang baik. Hari ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran kimia. Lanjutan dari ikatan kimia yang sebelumnya, sebelum ujian kita udah belajar tentang ikatan ionik. Masih ingat ikatan ionik kan, Nak? Johannes, masih ingat ikatan ionik, Johannes? Masih, Bu. Oke, ya jadi kalau ikatan ionik kan itu ikatan kalau mau gampang diingat yang ada di dalamnya serah terima elektron gitu ya. Serah terima elektron ya. Nah, jadi waktu itu kan ada yang memberikan, ada yang menerima elektron, itulah ya. Nah, pada kesempatan ini kita lanjutkan ke ikatan yang berikutnya. Dan tetap tujuan pembelajaran kita sebenarnya adalah membandingkan proses pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen, gitu ya. Nah, jadi waktu kita belajar ikatan ionik, saya sudah jelaskan saat itu bahwa ada atom yang memberikan elektron supaya elektron valensinya menjadi oktet seperti gas mulia, oktet atau duplet seperti gas mulia gitu ya. Lalu ada atom yang menerima elektron. Dengan menerima elektron, atom itu menjadi seperti gas mulia juga. Jadi tujuannya kan supaya stabil ya. Tujuannya kan supaya stabil ya. Tujuan dari pembentukan ikatan kimia adalah supaya atom-atom tersebut menjadi stabil seperti gas mulia, yaitu memiliki elektron valensi duplet atau oktet kan gitu. Karena semua atom-atom di alam ini kan kepengen stabil. Nah, jadi caranya adalah berikatan atau membentuk suatu kesatuan dengan atom-atom yang lain kan gitu. Nah, jadi cara membentuk atau kesatuan dengan atom-atom yang lain itu satu, itulah tadi ikatan ionik. Sudah Ibu ingatkan, sudah Ibu jelaskan waktu itu bagaimana menggambarkan elektron valensi, yaitu dalam bentuk titik-titik elektron. Jadi misalnya mungkin gampang sekali gini, misalnya antara Mg dengan Cl, ikatan ionik. Mg itu 12. Kalau kita ionkan kan dia menjadi 2, 8. Ya, ini 8, 2 gitu ya. Nah, tentu dia akan melepas 2 elektron gitu ya. Melepas 2 elektron supaya elektron valensinya menjadi 8 seperti gas mulia. Maka karena melepas dia membentuk ion Mg 2 positif gitu ya. Lalu misalnya Cl 17 Cl, maka nanti ini kan 2, 8, 7 gitu ya. Nah, dia menerima 1 elektron. Masih ingat kan, Nak, ini diterimanya 1. Paham kan, Nak? Supaya 288. Nah, jadi ketika dia menerima 1 elektron, dia menjadi Cl negatif. Nah, Cl hanya menerima 1, sedangkan M harus ada 2 buah Cl. Maka kita buat rumus molekulnya adalah Mg melepas 2, Cl menerima 1. Berarti Mg-nya ada 1, Cl-nya ada 2, kan gitu. Masih ingat ini ya, Nak ya? Masih kan, Nak? Masih, Bu. Nah, misalnya ini Mg. Tadi elektron valensinya 2, kita gambarkanlah titik 2 kan gitu. Ya. Kita gambarkan titiknya 2. Ini gini ya. Lalu Cl-nya ada 2 untuk menerima yang 2 itu. Nah, jadi misalnya saya buat gini supaya agak nampak dia. Elektron valensi Cl kan 7 kan, saya buat dalam bentuk silang-silang gini. Sebenarnya tidak boleh silang titik-titik ya, Nak. Salahnya sebenarnya silang, tapi supaya agak beda, supaya nampak apanya. 4, 5, 6, 7. Maka nanti si Mg akan masuk ke sini 1, lalu yang ke sini 1. Nah, sehingga Mg akan melepas 2 gitu ya. Melepas 2 elektron. Jadi karena dia melepas 2 elektron, ini 2 positif. Lalu ada 2 buah Cl yang menerima masing-masing 1 elektron. 2 Cl negatif. Nah, inilah ikatan ionik itu. Masih ingat ini, Nakku?
Kamu masih ingat nggak pelajaran ini? Masih, Bu. Baik, Elsa bagaimana? Elsa Mailiana, masih ingat sayang? Masih, Bu. Baik, nah oke, kalau masih ingat terima kasih, syukur sekali. Kalau ada yang tidak ingat, buka lagi catatan sebelumnya ya. Nah ini ikatan ionik, jadi di dalam ikatan ionik itu ada serah terima elektron ya. Ada serah terima elektron, begitu ya nak? Baik, nah bagaimana kalau misalnya elektron valensi nanti 4? Apakah menyerahkan, apakah menerima? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu ikatan kovalen. Artinya ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh atom-atom untuk berikatan kimia. Maka yang kedua adalah ikatan kovalen ya. Baik, anak-anak ibu, kalau disebut ikatan kovalen, berarti terjadi di sini kerjasama atau pemakaian bersama pasangan elektronnya, ikatan kovalen. Di sini terjadi pemakaian bersama pasangan elektron untuk mencapai kestabilan. Jadi ceritanya ini kan nak, misalnya gini, ku pakai punyamu, kau pakai punyaku, sehingga kita menjadi sama-sama stabil, gitu ya. Ku pakai punyamu, kau pakai punyaku. Jadi kita memakai milik kita masing-masing, kita saling bekerja sama supaya mencapai kestabilan. Jadi sekali lagi, di sini terjadi pemakaian bersama pasangan elektronnya. Ini sambil ditulis ya nak. Terjadi pemakaian ya bersama pasangan elektron untuk mencapai kestabilan ya, untuk mencapai kestabilan. Oke, baik. Jadi sekali lagi terjadi pemakaian bersama pasangan elektron ya untuk mencapai kestabilan ya. Nah, jadi ikatan kovalen menyebabkan senyawa kovalen itu memiliki titik leleh dan titik didih yang rendah ya. Nah, jadi misalnya saya kasih contoh seperti ini. Saya ambil contoh ya, contoh. Bagaimana sih sebenarnya proses ikatan yang terjadi dalam molekul H2 ya? Ini kan molekul hidrogen ya. Molekul hidrogen. Kalau disebut molekul H2 kan artinya ada dua H yang bergabung kan? Ada dua buah H saling berikatan. Nah, gimana ceritanya kok bisa berikatan? Nah, H itu punya elektron hanya satu, H1. Kalau kita konfigurasikan satu ya. Nah, tentu dia butuh satu lagi supaya dia menjadi dua seperti helium. Ingat nak gas mulia helium? Helium kan dua. Ini yang gas mulia, ini kan dua. Nah, bukan kasih H ini butuh satu elektron lagi supaya elektronnya menjadi dua, menjadi stabil kayak helium. Nah, tentu dia butuh. Maka gimana caranya? H berikatan dengan satu H yang lain, tapi saling memakai elektron bersama-sama. Ini H yang pertama, ini H yang kedua, ya. Nah, jadi kita gambarkanlah elektron si H ini satu, ya. Ini gini, ya. Nah, kan masing-masing satu kan? Maka supaya stabil, ini memakai satu milik si H yang ini. Jadi dua dia. Ini juga memakai satu milik si H yang ini. Oke, jadi sama-sama dua. Begitu ya. Jadi H yang satu pun sudah dua elektronnya. Ini sudah dua. H yang ini pun sudah dua elektronnya.
Jadi masing-masing H itu elektron valensinya udah sama kayak helium ini. Udah sama-sama 2. Jadi dipakai, datang H yang satu kan, pakailah milikmu biar aku jadi 2. Lalu H yang satu lagi aku pakai juga milikmu ya. Kalau gitu kita pakai sama-sama. Mengerti, dan mereka akhirnya stabil. Tetapi ikatannya ini lebih lemah daripada ikatan ion. Bagaimana nak? Bisa mengerti? Abel, ngerti Abel? Abel? Ngerti Bu. Baik. Nah, anak Sudah. baik. Oke, terima kasih. Baik. Nah, ikatan kovalen itu nak, itu kan ada beberapa macam ya. Jadi ikatan kovalen itu terdiri dari, nah saya mulai dengan yang pertama, ini ikatan kovalen tunggal ya. Ikatan kovalen tunggal. Ya, ikatan kovalen tunggal. Jadi kalau disebut ikatan kovalen tunggal anakku, berarti ini ada sepasang elektron digunakan bersama-sama ya. Jadi ini ada sepasang elektron yang digunakan bersama-sama ya. Yang digunakan bersama-sama untuk mencapai kestabilan ya. Untuk mencapai kestabilan. Jadi hanya ada satu pasang dia ya untuk mencapai kestabilan. Berarti satu darimu, satu dari, kira-kira begitu. Jadi yang satu ini kita pakai sama-sama sehingga kita menjadi stabil gitu ya. Nah, jadi itulah yang disebut dengan ikatan kovalen tunggal. Gimana? Shelan udah selesai Shelan? Biar kita hapus. Biar saya kasih contoh. Udah, Bu. Baik anak-anak ibu, udah selesai ya ini ya. Nah, sekarang lihat. Saya kasih contoh ya nak. Saya kasih contoh. Nah, misalnya ikatan di dalam CH4. CH4 ya. Oke, nah seperti kalian tahu, C itu kan boleh lihat di tabel periodik ya, nomor atomnya kan 6, berarti elektronnya 6. Kalau kita konfigurasi dia 2, 4 kan nak. Berarti elektron valensi dia kan 4 ya. Nah kalau 4 berarti dia butuh 4 lagi dong supaya jadi 8 kan gitu ya. Nah jadi ini butuh 4 elektron supaya nanti elektron valensinya jadi 8 seperti gas mulia. Paham nak? Nah sekarang H. Tadi kita H elektronnya 1. Kita konfigurasi 1. Oh, berarti ingat lagi, berarti ini butuh berapa elektron nak? H tadi? 1 ya. Butuh 1 elektron supaya elektronnya menjadi 2 kayak helium kan. Nah gimana cara dia berikatan? Lihat, ini artinya terdiri dari 1 atom C gitu ya, 1 atom C dan 4 atom H gitu ya. Itu paham sampai di situ nakku? Nadia bisa mengerti Nadia? Bisa Nadia? Ya, Bu. Baik. Nah, sekarang kita gambarkan dia. Ini butuh. Jadi kedua atom ini sama-sama butuh, ya. Nah, ini sama-sama butuh elektron supaya stabil, ya. Nah, bisa melihat perbedaannya dengan ikatan ionik, nak. Kalau ikatan ionik tadi satu memberi, yang lain menerima, gitu kan? Ini kan sama-sama membutuhkan. Diedon, mengerti nak? Diedon? Dieudone, mengerti nakku? Ibu. Baik. Terpaksa saya panggil-panggil nama untuk mengingat ya, karena kita lewat cloud supaya pasti bahwa kalian memang paham ya. Tapi yang nggak paham langsung bilang, Bu, saya belum paham, biar saya ulang. Nah, kalau sama-sama butuh, maka ikatan yang terbentuk adalah ikatan kovalen. Ini butuh 4, ini butuh 1, maka C-nya 1 hanya harus 4.
supaya terpenuhi nanti kebutuhan si C yang 4 ini. Nah, gimana gambarnya? Ginilah C. Nah ya, lalu elektron valensi si C kan tadi 4, ini 1, 2, 3, 4 gitu ya, ini dia. Lalu berikatanlah dia dengan 4 buah H. Ini H1, 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 H1. Nah, masing-masing H punya elektron valensi 1 kan? Saya bikin gini supaya agak beda ya nak, tapi sebenarnya itu titik-titik elektron ya, enggak, ini supaya nampak aja perbedaannya. Oke, ini dia. Oke, paham nak? Nah sekarang lihat bagaimana caranya. Si H memakai milik si C1, jadi duplet dia kan. H yang ini juga memakai milik si C1, jadi duplet, udah 2 dia. Masing-masing H duplet ya, masing-masing H duplet. Oke, nah sekarang perhatikan bagaimana si C. Nah C dipakainya dari si H ini 1, dipakainya dari si H ini 1, dipakainya dari si H ini 1, dipakainya 1. Oke, maka dia menjadi oktet, jadi 8. Paham? Oke, mengerti nak? Efraim, mengerti Efraim? Efraim? Mengerti, Bu. Baik. Mengerti, Bu. Nah, baik, bagus. Nah sekarang perhatikan, coba kalian lihat. Berarti ini kan sepasang kan nak? Ini sepasang, ya? Ini sepasang, ini sepasang, ini sepasang. Bisa nak? Mengerti? Oke. Nah kalau berarti di dalam hal ini, kalau misalnya kita gambarkan struktur rumus bangunnya, kan bisa saya buat gini, C ke atas dia beri sepasang dengan si H, memakai elektron sepasang dengan si H. Ini juga di sini sepasang, kan gitu ya? Yang ini juga sepasang. Nah, yang ini juga sepasang. Nah, itu yang disebut dengan ikatan kovalen tunggal. Ya, tunggal dia, satu pasang. Berarti dalam hal ini ada 4 buah ya. Ada 4 ikatan kovalen tunggal ya. Kovalen tunggal di dalam molekul CH4. Baik. Mengerti nak? Mengerti? Ngerti, Bu. Ngerti, Bu. Yuk. Siapa yang belum mengerti nakku? Kevin. Kevin di mana kok wajahnya nggak kelihatan Kevin? Kevin bisa paham nak? Hadir, Bu. Bisa, Bu. Ngerti? Chelsea Bisa, gimana Bu. Chelsea? Ngerti Chelsea? Ngerti, Bu. Baik. Sifra ngerti sayang? Sifra? Ngerti, Bu. Baik. Oke, belajarlah dulu kita sama-sama ya. HCl. Oke nak, ada yang tahu berapa nomor atom si H? Dijawab dulu. Satu, Bu. Iya, Satu, Bu. H1. Baik, oke. Ini terkonfigurasi 1 kan nak? Ini butuh berapa nak? Satu, Bu. Satu Iya, elektron. satu elektron supaya 2 kayak helium ya nak ya. Baik. Sekarang si Cl berapa nomor atomnya nak? Elektronnya dia berapa? Satu, Bu. Cl CL. Ya, satu, Bu. 1, masa 1? Ya 1, Cl 1 enggak. Nah, Cl nak, ayo. Dua, Bu. Dua. Helium yang 2 nak. 17, Bu. Iya 17. Ingat ya sayang ya, 17. Aduh nak, Liveni, Cynthia, Gisel, Erika, Dewi, hidupin dong videonya nak. Kok jangan dimati-matikan supaya saya lihat kalian belajar. Halo anak-anak ibu. Oke, ini 17 ya. Oke. Baik, 17 berarti kalau kita konfigurasi jadi berapa, nak? 287, Bu. Iya, 287. 287. Berarti gimana ini, nakku? Butuh berapa elektron? Butuh 1 elektron, Bu. Iya, butuh 1 elektron. Oke. Berarti sama-sama butuh kan, nak? Kalau sama-sama butuh, berarti terbentuk ikatan kovalen tunggal, yaitu HCl, ya. Nah, gimana caranya mereka berikatan? Ayo kita gambar dulu ya. H tadi, berapa elektronnya tadi? 1 ya. Oke, ini 1. Cl elektron valensinya berapa tadi, nak? 7 kan, ini ya.
Kita 7 gambar. Bu. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti si H menggunakan milik si CL berapa buah, Nak? 1. Gini ya, H menjadi duplet dia ya. Duplet. Jadi 2 kayak helium. Kalau 2 kayak helium berarti duplet kan, Nak? Lalu si CL pakai punya si H 1 juga kan? CL jadi apa? Jadi oktet. Jadi 8. Pas ya? CL jadi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. H menjadi 2, 1, 2. Paham nak Bu? Paham? Halo? Paham, Bu. Baik. Paham, Bu. Berarti ada sepasang dong yang dipakai sama-sama kan, Nak? Ini satu pasang kan sayang? Ini lihat. Mengerti? Maka kita Mengerti, buat Bu. ikatannya. Ini menjadi H tunggal CL. Karena kita mau latihan. Mau latihan kovalen tunggal dulu. Lalu saya izinkan nanti kalian untuk menggunakan papan tulis. Nanti yang mengerjakan saya unjuk ya. Supaya betul-betul latihan. Supaya kayak di kelas itu loh, Nak, biar betul-betul kita makin mantap belajarnya ya. Sekarang coba dulu ini saya allow participant to note ya. Oke, sudah bisa kalian tulis papan tulisnya. Coba saya minta si Gray Vance 10 IPA 3. Gray Vance ya. Panggilannya siapa nih Gray Vance? Panggilanmu siapa, Nak? Ivan, Bu. Ivan. Oke, Ivan. Ivan, coba kamu buat ikatan antara CCL4 ya. CCL4. Coba saya kasih C ini. Ivan silahkan tulis konfigurasinya untuk C dulu. Silahkan tulis konfigurasinya. Kamu boleh pakai papan tulis itu, Ivan. Bentar, Bu. Tekan aja apamu. Udah, Betul, Bu. Mas. Oke. Ivan ini butuh berapa, Nakku? Butuh 4, Bu. Butuh 4. Tulis di situ butuh 4 elektron. Tuh, Bu. Biar mencong-mencong nggak apa-apa, Nak. Butuh 4 elektron. Tuh, Bu. Oke, bagus. Sekarang Marcelino 17 CL. Silakan Marcelino gunakan papan tulisnya, konfigurasikan. Mana Marcelino tadi? 2. Masih 2 kamu tulis Marcelino. Nggak nampak wajah si Marcelino ini. Ayo Marcelino. 2, 8, 7. Oke, nggak apa-apa, Nak. Butuh berapa sayang? Butuh 1 elektron. Oke, Ibu bantu ya. Ini 7. Berarti ini butuh 1 elektron. Iya kan? Oke, bagus. Silakan. Udah ya? Udah ya? Baik, Christian Manurung. Silakan, Nak, kamu gini, silakan kamu isi ya titik-titik elektronnya ya. Saya buat gini. C-nya 1, CL-nya 4 tadi kan? Oke. Christian Manurung, coba isi elektron valensinya CL. C. Isi aja, Nak, titik-titiknya. Ada 4 tadi. Di mana kamu buat, Chris? Yang di tengah-tengah, Nak, yang di tengah-tengah C-nya isi. Ayo. 1, 2, 3, 4. Baik, bagus. Silakan isi CL-nya, Nak. Iya, Bu. Isi, Nak. 7 kan? Ayo, isi. Ya, betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul. Oke. Lagi 1, 2, 3, 4. Nah, jangan di sini, Nak. Jangan. Aduh, tidak. Nanti kalau di sini kita bikin kayak gini jadi apa dia? Jadi 3 nanti di situ.
Maka 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini, baru di sini 1, supaya ada nanti bisa pasangan ke sini 1. Paham kan? Iya, Bu. Ayo, Siva, ayo. Ulang lagi yang ini, tambahkan. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Enggak nampak, Bu. Udah aku buat di sini. Makanya ganti dulu formatnya menggunakan warna yang lain. Bentar ya nak, saya bantu ya warnanya. Tapi udah paham yang dibuat si Siva ya. Nah ini saya buat gini. Iya, Bu. 1, iya kan? Ini. Supaya nampak dia warnanya. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di sini. Jadi bisa berpasangan nanti ini dengan ini. Jangan di sini 2 buah, paham? Kalau 2 buah nanti 3 dia. Paham Siva? Iya, Bu. Coba CL-nya yang ini, ayo isi. Isi aja, nanti saya tebalkan. Isi aja. 2, 3, 5. 6, 7. Oke, ya. 1, 2, 3. Ini 3, 4. Saya nebalin aja ya. 5, 6, 7 gini ya. Oke, baik sayang. CL yang satu lagi gimana? Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya, Bu. betul. Oke, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gini ya. Oke, bagus. Iya, Bu. Nah, ini tadi siapa sih yang dikerjakan si ini saya pertebal. Ini 1, 2, 3, 4. Oke. Bu, melanjutkan itu kan, Bu? Iya, lanjutkan sayang. Bikin 8 CL. Saya bisa, Bu. Bikinlah sayang, bikin. Iya, Bu. Jadi siapa tadi? Siapa tadi yang bisa? Siapa? Merin, Bu. Merin. Mary. Oke, Merin, Bu. Iya, bikin Merin. Ayo bikin. Bikin sayang. Lanjutkan. Tadi kan udah Ibu bikin 8 CL-nya. Oke, CL yang lain buat dia. Iya, betul. Lanjut Merin, lanjut. Betul. Oke. CL lagi sayang, yang lain, CL yang lain buat. Ayo. Betul, 8. Oke. Lagi yang di bawah. Gak apa-apa Merin, nanti saya perbaiki. Oke, betul. Bagus. Merin bisa lanjutkan untuk C gimana biar dia 8, Merin? Untuk C biar dia Ya, 8 Bu. gimana? Kamu bisa melanjutkan untuk C itu supaya 8 dia yang di tengah-tengah ini? Kan masing-masing CL udah oktet kan? Bisa nggak kamu oktetkan C? Udah, Bu. Oke, bikinkan bunganya. Oh, disatuin ya, Bu? Iya, supaya C-nya jadi 8. Ayo. Bentar, Bu. Betul. Gitu ya, Bu? Iya sayang, hanya ininya masih mencong-mencong. Sebagian Oh, iya, Bu. buat, iya kan? Ini. Ya. Oke, bagus. Tapi udah bener sih. Jadi dia harus 8 harus 8. Jadi semua elektronnya itu harus pas dia bulatannya gitu. Gini. Jangan di luar satu. Iya, Bu. Paham ya? Oke. Bisa kan, Nak? Jadi kalau saya gambar dia kan gini kan. C ke atas CL, tunggal ya. Gini. Di sini CL ya, sepasang. Ini CL sepasang, ke bawah juga CL sepasang gitu ya. Berarti ada berapa buah di sini ikatan kovalen tunggal anakku? Ada berapa? Gisel ada berapa nak ikatan kovalen tunggalnya? Ada 4, Bu. Iya, ini 1, 2, 3, 4 gitu ya. Berarti ada 4 ikatan kovalen tunggal. Bagaimana anak-anak Ibu sudah mengerti tentang ikatan kovalen tunggal? Sudah, Bu. Udah selesai dicatat biar saya masuk ke ikatan kovalen rangkap 2. Berarti kovalen tunggal udah ngerti ya, Nak? Nah, sekarang kita masuk ke ikatan
kovalen rangkap 2. Tapi sebelumnya gimana? Yang kovalen tunggal tadi ada yang masih belum paham? Yang kovalen tunggal tadi? Bu, saya mau bertanya, Bu. Iya nak, boleh. Siapa yang lagi? Cara mengetahui Gregory, Bu. Oh, Gregory ya, Gregory. Cara mengetahui elektron yang dibutuhkan itu bagaimana, Bu? Caranya, Bu? Cara Elektron yang mengetahui elektron yang dibutuhkan. Iya, Bu. Baik. Perhatikan ya, nak. Ya, Jadi, Bu. kan saya udah jelaskan sama kalian. Berarti ini kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu ini. Kan saya udah jelaskan semua atom-atom itu kepengen seperti gas mulia kan, nak? Masih ingat kemarin itu? Gas mulia golongan 8A itu, nak? Gas mulia golongan 8A. Ingat lagi ya. Jadi kalau masih ingat kalian pelajaran sebelumnya, Gregory kemarin ikut sayang pelajaran ini. Ada helium, ada neon, Ikut, Bu. ada argon, ada kripton, ada xenon, ada radon. Ingat ya? Ya. Nah, ini helium 2 kan, neon 10, argon 18, kripton 36, xenon 54 dan radon 86. Ingat ya, yang golongan 8A sayang ya. Jadi kan gas mulia ini kan adalah unsur-unsur yang sangat stabil kan? Unsur-unsur yang sangat stabil ya. Nah, jadi kalau dia sangat stabil, artinya di alam ini dia tidak terdapat dalam bentuk molekul. Dia berdiri sendiri. Ini elektron valensinya 2. Ini 28. Ini 288. Biarlah saya ulang supaya paham lagi. Ini 28, 18, 8. Kan gitu. Yang ini 28, 18, 18, 8. Ingat ya, nak? Lalu ini 28, 18, 32. Ya. Lalu 18, ini 8. Itu dulu. Pengantar kemarin itu udah saya kasih sama kalian. Ya, pengantar yang kemarin ini. Jadi sebenarnya harus diingat itu pelajaran yang lalu ya. Oke. Ini 32 tadi. Oke. Nah, inilah yang disebut dengan konfigurasi duplet. Ingat, nak? Duplet. Nah, jadi inilah yang disebut dengan konfigurasi oktet karena elektron valensinya 8. Nah, semua atom-atom di alam ini ingin mencapai kestabilan seperti gas mulia. Ingin mencapai kestabilan seperti gas mulia ini. Lalu gimana caranya supaya stabil? Ya, dia kan bisa memberikan elektron. Dia bisa menerima elektron atau dia bisa memakai elektron bersama-sama, kan gitu. Ya. Nah, jadi misalnya kalau gini, kayak 17Cl tadi. 17Cl. Ya. Kalau kita konfigurasi tadi dia 2, 8, 7. Kan sayang kali kan, nak. Ini 7. Padahal kalau tadi dia 8 ini, dia udah kayak neon. Neon tadi kan 10. Gas mulia tadi. Argon 18. 2, 8, 8. Iya kan? Nah, kepengen si Cl ini mirip kayak si argon supaya dia stabil gitu. Caranya berarti supaya dia stabil, supaya mirip dia kayak neon, maka dia gimana? Si Giovanni tadi, supaya dia mirip kayak neon, si Cl ini butuh elektron apa melepas elektron, nakku? Yang bertanya tadi si Giovanni ya? Gregory, Bu. Gregory. Melepas, Bu. Melepas Menarik 7 apa menarik 1, nak? Menarik 1, Bu.
Kan lebih mudah baginya menarik satu kan? Iya kan? Oke. Iya Bu. Menarik satu elektron. Berarti dia butuh kan satu elektron? Iya Bu. Nah, itu dia. Paham, Nak? Oh, siap Bu, siap Bu. Terima kasih Bu. Bisa Bu. Iya. Kalau C misalnya Gregory C6. Gregory C6. Ini C6. 24. Butuh berapa dia 24. biar 8 elektron? Butuh 4 elektron. Butuh 4 elektron. Nah, itu dia maksudnya. Paham? Kamu kan nanya Paham, Bu. tadi gimana cara kita mengetahui gimana dia butuh elektron gitu kan? Iya Bu. Nah, berbeda dengan ini Gregory, berbeda dengan misalnya natrium. Makin paham ya, Nak? Natrium Ya, itu Bu. 11 ya. Natrium 11 ya. Oke. Tentu kalau kita konfigurasi dia 281, iya kan? Itu. Iya Bu. Kalau nggak ada tadi yang satu ini kan udah 28 dia kan, Nak? Iya Bu. Iya, Bu. Jadi menurutmu apa yang dilakukan? Butuh 1 elektron. Kenapa butuh, Nak? Karena dia kan ingin seperti neon. Neon tadi sebut 28. Melepas satu. Iya, dia nggak butuh ini, dia mau buang ini. Ngerti? Oh, Melepas 1 elektron. Jangan butuh 1 biar 2, enggak. Yang mau mirip kayak helium, kan helium 2 kan? Ini adalah hidrogen, Nah. Hidrogen ini 1. Kenapa? Dia kan punya elektron cuma 1, jadi dia butuh 1 elektron supaya mirip kayak hidrogen ini, supaya mirip kayak helium ini. Jadi nggak bisa. Jangan misalnya kamu buat di sini 2282 biar 2 supaya mirip kayak helium, nggak boleh. Karena ada sebelumnya 8, paham? paham Bu. Oke, udah ngerti ya. Berarti udah bisa kita ini ya. Bisa kita lanjut ke yang tadi ya, Nak? Bisa Bu. Terima kasih ya Bu. Ya, baik. Nah, sekarang coba ikatan kovalen rangkap 2 ya. Ini ikatan kovalen. Udah mulai berat laptop Ibu karena udah panas dia. Kovalen rangkap 2. Rangkap 2 ya. Nah, jadi misalnya kalau tadi ikatan kovalen tunggal ada sepasang elektron yang digunakan bersama-sama, maka dalam ikatan kovalen rangkap 2 ada 2 pasang ya. Ada 2 pasangan elektron ya. 2 pasang elektron digunakan bersama-sama. Gunakan bersama-sama untuk mencapai kestabilan ya. Untuk mencapai, sambil dicatat. Jeremy Zebua, gimana nih konfigurasinya tadi, Nak? Jeremy Zebua. Jeremy. Nah, nampak kan nggak ada. Iya Bu. Iya Bu. Iya Bu. Ayo bikin konfigurasinya, Nak. Berapa tadi? Sebut aja. Sebut aja berapa? Jeremy. 24 Bu. Iya, 24. Berarti dia gimana? Butuh berapa elektron, Nak? Jeremy. Iya Bu. Butuh berapa elektron dia? 4 Bu. Iya, butuh 4 elektron. Baik, oke. Sekarang kita ke O. Oksigen. Oksigen itu elektronnya 8 ya. Oke. Ini 8. Oke, si Efraim. Coba buat konfigurasinya Efraim. 26 Bu. Iya, 26. Baik ya. Ini 8O, berarti ini 26. Butuh berapa Efraim? 2 Bu.
butuh 2 elektron ya. Nah, tadi dia kan membentuk ini butuh 4, ini butuh 2. Berarti harus ada O-nya 2 kan? Berarti CO2. Oke? Nah, kita gambarlah C. Ini. 1, 2, 3, 4. Maka O-nya ada 2 kan? O elektron valensinya masing-masing 6. Saya buat berpasangan dia. 1, 2, supaya nampak ikatannya. 2, 3, 4, 5, 6. Oke, yang O yang satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka gimana mereka berikatan supaya stabil? Oke. O yang ini pakai punya si C2. Oktet gitu ya. O yang ini juga pakai punya si C2. Oktet. Masing-masing O sudah 8 kan, Nak? Maka C-nya juga 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C-nya juga bisa kita buat. Jadi C-nya gini. Ini kan. Oktet. Oke? Paham, Nak? Oh, sudah 8. Paham, Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 2 pasang dipakai kan? Ini 2 pasang, ya kan? Ini 2 pasang. Mengerti? Maka kalau kita bikin gambar strukturnya C, ke sini rangkap 2. O. Ini juga rangkap 2. Oke? Berarti di sini ada, ayo, gimana, Nak? Ada 2 buah, iya kan? 2 buah ikatan Rangkap 2. kovalen rangkap 2, ya. Rangkap 2. Bisa mengerti? Bisa mengerti? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Ya. Nah, waktu kita udah tinggal sedikit lagi ya, Nak. Baik. Nah, sekarang udah selesai dicatat ya, biar saya clear. Sekarang kita berpartisipasi ya. Misalnya ikatan dalam O2. O2 berarti ada 2 buah O kan? Ada 2 buah O. O tadi 8 kan, Nak? 8 O berarti dikonfigurasi 26. Nah, saya gambarkan dulu 2 buah O itu. Kayak manalah kau menggambarkan ikatan rangkap 2-nya, oke? Sekarang silahkan Begitu, Bu. Enggak, masih salah loh, Nak. 6 kan? Coba gimana kita mau buat ikatan rangkap 2-nya? Kalau saya bikin ke sini 3 dia. Aturlah dengan benar, ya. Atur dengan benar. Masih kurang pas, Nak. Ya, oke, masih kurang pas nih. Jadi gambarkan dia berpasangan elektronnya, Gracia. Seperti yang sebelumnya. Ya, Bu, ya, Bu. Ulang dulu, ulang. Lalu pakai titik-titik elektronnya, Nak. Jangan pakai ini, jangan pakai garis-garis. Pakai titik-titik aja, Nak. Ayo. Masih kesulitan, Gracia? Ini nggak nampak terlalu halus kamu gambar ya. Nah, coba Ibu bantu dulu. Misalnya gini, supaya nampak dia ikatan rangkap 2. Nah, misalnya gini kan, 1. Ini 1, 2. Kan pasangan dia. Ini 3, 4. Ini 5, 6 gitu. Udah ngerti, Gracia? Coba yang satu lagi isikan. Ya, Bu. Ini yang pakai tinta biru siapa? Gracia apa yang lain ini? Saya, Bu. Saya, Bu. Oh ya, coba. Ya, 1, 2, 3, 4. Ke kanan, Nak. Salah, Nak. Jangan di bawah. Jadi kemana kita bikin berpasangan? Nggak bisa nanti, Nak. Coba lagi ulang, Nak.
Ini seharusnya bukan di sini tempatnya. Coba ulang lagi nak, nggak apa-apa. Terus saja, ayo. Lewat dia sayang. 1, 2. Oke. Jangan di situ nak posisinya, itu yang salah itu. Coba ulang lagi. Posisinya iya betul. Terus di sini. Iya, lalu di bawah. Betul. Udah ngom? Iya Bu. Ayo coba bikin nak bunganya nak. Ayo bikin dulu bunga-bunganya itu. Ayo. Ayo Salom. Betul. Salom nggak nyampe ini sayang. Ini gambar pertamanya. Hapus dulu yang ini. Harus bisa berpasangan. Yang pertama ini hapus dulu. Oke. Pelan-pelan aja Salom. Gimana Salom? Lewat dia. Oke, ulang lagi sayang. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Iya, betul. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang. Oh, yang satu lagi. Betul. Ngerti kan? Nah, berarti nanti ada apa ya? Ada ini ya, ada 2 pasang ya. Yang beri kata rangkap 2 kan. Nah, ini 1. Ini juga, iya. Rangkap 2 kan? Maka di sini ada O, rangkap 2O gini. Jadi masing-masing jadi 8, jadi oktet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elektron itu cenderung berpasangan ya. Maka ini adalah ikatan kovalen rangkap 2. Hanya 1 dia. Kovalen rangkap 2. Bisa mengerti? IPA 3, IPA 4, paham? Paham Bu. Baik anak-anak ibu. Saya lanjut ya ke kovalen rangkap 3 ya nak. Nah jadi ikatan kovalen rangkap 3 itu berarti ada 3 pasang ya nak. Ada 3 pasang ya, 3 pasang elektron digunakan ya. Digunakan bersama-sama untuk mencapai ya, untuk mencapai kestabilan. Oke, ada 3 pasang elektron yang digunakan bersama-sama untuk mencapai kestabilan. Nah, Ibu ambil contohnya, misalnya dalam molekul N2. Jadi N itu punya nomor atom 7 nah. Berarti 25. Butuh berapa dia nak? Butuh berapa dia Sardies? Apa Bu? Butuh berapa ini nak? Butuh 3 buah elektron Bu. Iya, butuh 3 elektron. Ya, baik. Dan kemudian ada N-nya 2 buah kan? Ini artinya kan ada 2 buah atom N. 2 buah. Kita lihat. Ini N. Tadi elektron valensinya 5. 1. Supaya nampak ikatan rangkap 3-nya kan nak? Ini 1, 2. Di sini saya buat 3, 4, 5. Maka N yang satu lagi juga gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Maka bisa kita buat, kita tunjukkan ikatannya. Berarti ini oktet, iya kan nak? Yang ini juga oktet. Masing-masing N sudah 8 kan nak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itulah untuk N yang satu ini. N yang satu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa paham nak? Maka di sini jelas-jelas kalian lihat ada 3 pasang digunakan sama-sama. Ini 1,
2, 3. Maka kalau kita gambarkan strukturnya N, ini tadi N, ini N, berarti di sini ada 3 pasang yang digunakan sama-sama. Jadi 1, 2, 3. Nah, inilah ikatan kovalen rangkap 3. Jadi sama-sama sudah 8 dia. Ya. Ikatan kovalen rangkap 3. Bagaimana? Bisa semua, Nak? Mengerti? Mengerti, Bu. Baik, anak-anak ibu yang baik. Saya kira sampai di sinilah dulu pembelajaran kita, karena kalian perlu mengisi absen di Google Classroom. Silakan screenshot dulu sekarang, jangan nanti ada alasan lupa screenshot. Ayo. Untuk absensi kita. Oke. Tapi kalian pahami kan? Bisa melihat perbedaan ikatan ionik dengan ikatan kovalen kan? Pina, bisa pahami, bisa bedakan Pina? Bedakan? Bisa lihat? Ya, Bu. Oke. Dedi, bisa Dedi? Bisa, Bu. Oke, berarti nampak kan? Berarti kalau ikatan kovalen, kalau ikatan ionik dia ada memberikan, ada menerima gitu ya. Baik anak-anak ibu, terima kasih atas perhatian kalian. Nanti pertemuan berikutnya kita latihan lagi untuk memantapkan. Sekaligus saya akan di pertemuan berikutnya nanti akan menjelaskan tentang ikatan kovalen koordinasi. Ya, jadi kovalen itu nggak hanya tunggal, rangkap 2, rangkap 3, tapi ada juga ikatan kovalen koordinasi. Ya, ada yang ingin bertanya, Nak? Atau cukup jelas semua? Ikutin ibu mengajar, tidak terlalu cepat ya, masih bisa ikutkan, Nak? Masih bisa, Bu. Baik, baiklah, saya anggap udah mewakili lah itu ya, yang tadi menjawab ibu. Baik, terima kasih semua anak-anak ibu yang baik, sudah mengikuti pembelajaran dengan serius. Saya senang kalian berpartisipasi dengan baik. Siap-siap untuk pelajaran selanjutnya ya sayangnya, tapi jangan lupa banyak minum air putih supaya kalian tidak terkena radiasi dari perangkat lunak yang kita gunakan, gadget kita ya. Baik Nak, jangan lupa juga social distancing ya, dan kalau keluar rumah tetap menggunakan masker ya. Perhatian kalian semua, selamat belajar untuk pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati, stay healthy ya. Dadah. Dadah, Bu. Dadah, Bu. Salam, Bu.